Ya, kembali lagi di PMS Podcast Ngobrol Santai. Nah, kita ada kedatangan dua tamu nih yang cantik-cantik. Coba gimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong, kita mau bahas perekonomian nih. Oke, cukup menarik. Apa sih pentingnya perekonomian saat ini tuh gimana? Coba. Ekonomi tuh sangat penting dong buat kita karena ekonomi tuh membantu kita buat mengelola sumber daya supaya kebutuhan kita tuh terpenuhi gitu. Benar kan semua sekarang tuh beli pakai uang ya kak? Nggak mungkin kan kita beli pakai balon atau pakai kertas kan lucu. Iya, masa pakai pelukan. Aduh, dalam banget. Kadang tuh kita nggak ngerasa ya kalau ekonomi tuh deket sama kita. Kayak misalnya kalau beras naik kita juga ngerasain langsung loh sebenarnya. Iya. Karena beras kan makanan kita sehari-hari ya, makanan pokok lah. Nggak mungkin kan kita nggak beli beras ya kan? Pasti semua orang beli. Terus juga kalau harga bensin naik kan ongkos ojek juga naik. Gak mungkin kan sekarang sekarang kita tuh punya motor semua kan juga ada yang banget. Betul. Ada yang malas Soalnya kan nyetir. iya, kadang kan malas nyetir. Iya, mending ngojek sih. lagi kalau panas-panas gini ya. Bener banget. Males ribet Grab gitu ya. mobil enak. Betul. Jadi tuh kita ngerti kalau ekonomi itu sangat penting. Bukannya kita mau sok pinter ya, tapi buat ngatur hidup kita menjadi lebih baik gitu. Lebih tertata gitu. Kan juga kasihan sama masyarakat yang kurang mampu. Iya betul, dan Kasian juga banget. yang apa-apa naik sekarang. Kena imbasnya juga ya. Betul. Jadi tuh Semua kita mahal. harus mikir plan kedepannya tuh harus gimana. Karena sekarang cari kerja juga susah, apalagi Betul. kita di era Gen Z. Iya. Persaingan Ketat kerja banget itu semakin ketat banget. Ini kan ngomong era Gen Z ya. Iya. Gimana sih planning kalian untuk mengembangkan perekonomian kita saat ini? Nah kita kan hidup di era yang udah modern banget ya kak. Hidup di teknologi yang udah modern juga. Nah kita bisa memanfaatkan sebagai konten kreator. Jadi konten kreator gitu. Oh, juga bisa. Bener banget kan ada aplikasi yang lagi viral itu kak. Tahu nggak aplikasi Apa? TokTok itu? Tok-tok. Tiap hari Masa nyekrol nggak kan tahu itu. sih? Tiap Masa hari nggak tahu nyekrol. sih? Itu tuh aplikasi yang itu loh biasanya buat joget-joget, buat Velocity gitu. Tahu Velocity nggak? Apa sih Velocity? Coba kayak Waduh, Contohin dong, contohin. Contohin nggak? Contohin nggak? Yang gini, yang gini, Yang gini-gini tuh. Iya. Nanti kita coba ya. Coba dong kamera. Iya. Tahu. Nah betul. Di aplikasi itu tuh buat jualan juga bisa sekarang. Bisa Biasanya jadi jadi affiliate. affiliate. Kan Pernah udah dengar kan kak? Aku lihat. Pernah. Nah, Nah kita tuh bisa rekomendasiin produk yang kita pakai ke teman-teman, terus nanti kita taruh di keranjang kuning. Kalau Nanti ada kalau yang ada beli kan discount, kita dapat Komisi ya. dan Berapa komisinya sih? itu cukup besar. Ya rata-rata bisa ada yang 5%. Setiap produk tuh beda-beda kak komisinya. Tergantung Lumayan. produknya juga. Jadi semakin banyak Yang beli, harganya, semakin banyak yang Semakin beli. dapat komisinya semakin Oh. banyak. Iya, gitu. Nggak cuma itu aja, tapi kita juga bisa jadi Host live. host live. Kita juga bisa jualan di live TikTok itu. Kayak yang lagi viral itu tau kak? Yang mas-mas batik Mas itu batik sekarang itu Oh, yang ini jualan. dia jadi host. Oh ini host benar. Iya. Baru tahu aku. Tapi kan nggak semua bisa jadi affiliate. Iya. Iya sih kak. Itu kan cuman jadiin pekerjaan sampingan aja ya. Tapi juga ada yang itu kok jadiin pekerjaan utama. Akun-akun yang udah gede gitu kak. Jadiin affiliate jadi pekerjaan utama. ya kita iseng-iseng aja, siapa tahu bisa Dapat kan duit. kita bisa dapat kerjaan, jadi itu mengurangi pengangguran lah. Iya. Kita bisa Bener. dapat penghasilan dari situ. Soalnya kerjanya juga enjoy, santai, bisa di Iya. rumah gitu kan ya kak. Sebenarnya kerjaan itu tuh ya gampang Tergantung dari kita Iya. mau usaha apa enggak. Bener. Nah, ngomong-ngomong nih soal pengangguran, kan banyak Indonesia tuh pengangguran. Banyak Iya, banget, banyak Kak. banget. Tadi aku aja pas Nah, kesini lihat banyak banyak pinggir-pinggir orang jalan. iya Soalnya kan upload lokasi upload atau- gitu. Susah juga cari pekerjaan. Tuh, Bener. tuh gimana sih pemerintahnya tuh cara mengatasi orang penganggurannya? Sebenarnya sih gampang aja kalau pemerintahnya peka ya. Ya benar banget. Pemerintah tuh juga bisa ini loh buat Ngasih modal. ngasih modal, Ke terus UMKM. juga ada pelatihan gitu ke UMKM biar
usahanya tuh makin Makin berkembang berkembang dan ngebutuhin banyak tenaga kerja gitu. Tapi nggak mungkin pemerintah ngasih cuma-cuma apa modal gitu kan, ya nggak bisa gitu. Ya, Ya pemerintah tuh juga bisa ngasih pelatihan, Nggak cuma modal kan juga aja. bisa bekerja sama Bekerja sama swasta. swasta, Iya. perguruan tinggi biar dapat program magang dan kita dapat sertifikat ya, kayak dapat skill, jadi barista ilmu skill juga. gitu. Kan jadi barista kan nggak bisa langsung gitu ya, kita juga Bisa. butuh pelatihan juga Benar. kan. Masa tiba-tiba jadi barista kan nggak mungkin. Terus mau buat kopi tapi ini salah, malah pakainya gini Iya. kan lucu banget. Itu sih kan sekarang skill itu penting banget ya kak. Iya. Setiap perusahaan membutuhin skill itu, dan kalau kita nggak punya skill yang dibutuhin perusahaan juga susah banget mencari kerja ya. Kalau bisa sih setiap orang tuh punya lebih dari satu skill gitu. Biar- Kadang tuh kita tuh punya skill tapi skill kita tuh nggak sama yang yang dibutuhin dibutuhin perusahaan. perusahaan Jadi kan tuh juga susah. kan kita juga ketolak gitu kan kalau mau ngelamar ke perusahaan. Berarti harus kayak buat bisnis sendiri ya bagaimana. Cuma kan kita punya skill cuma nggak punya modal, itu masalahnya biasanya. Nah, Ya, itu tadi. juga kalau kita nggak punya modal ya kita iseng-iseng lah. Iya tadi Kayak juga dilihat kan bisa itu juga tanpa bisa. modal sih kak, cuma modal HP aja. Setiap orang kan sekarang punya HP ya, nggak mungkin Ya, enggak kan iya. ya. Iya. Pinter-pinter kita aja Ajar Gen Z kan mesti bener juga punya top kan pasti. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintah nih, kan pemerintah itu kan baru saja rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dengan tercatat tuh 5,1%. Tinggi. Wow, Tinggi besar juga ya, banget. Tinggi banget sih kak. Nah, menurut kalian tuh dengan angka 5,1% tuh menggembirakan nggak sih? Kalau secara umum sih harusnya menggembirakan ya, karena pertumbuhannya tuh di atas 5. Itu menunjukkan daya ekonomi nasional kita, apalagi di tengah ketidakpastian global ini. Oh, tapi kita juga bisa lihat dari sisi lain juga. Sekarang kan ekspor menurun, sementara konsumsi rumah tangga kita tuh masih menjadi penopang utama. Berarti perekonomian kita masih apa rapuh? Sebenarnya sih nggak rapuh juga ya, tapi itu sangat bergantung pada permintaan domestik. Ya, jika inflasi Naik. kita naik atau daya beli melemah, itu pertumbuhan bisa tertekan. Ya langsung tertekan, jadi kan gimana? Oke. Kayaknya udah cukup deh kita di Udah sini. cukup. Aduh, padahal menarik banget ya topiknya. Apa kita perlu apa velocity dulu gak sih? Boleh, boleh. Boleh ya, velocity dulu. Kan dari tadi kan kita udah nanya. Iya gitu. benar. Udah Buat ada apa? tegang ya, soalnya bahasnya pemerintah gitu. Yuk langsung. Iya. Bener nggak sih? Ayo. Ayo. Musiknya opo? Wes. langsung. Gini 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 weh. Nah. 1, 2, 3. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di sesi yang kedua. Halo guys, kembali lagi lagi di di PNS Podcast Ngobrol Sampai Part 2. Aku Ika. Aku Erik. Di sini kita akan menjadi host di part 2 ini. Di part 2 ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi di Semarang pada saat ini. Bersama dua pembicara kita, perkenalkan dulu. Aku Indita. Aku Arif. Oke, selanjutnya di sini kita akan menanyakan sedikit pertanyaan tentang ekonomi Semarang pada saat ini. Kalian siap? Siap dong. Siap. Nah, sekarang kan lagi rame banget tuh ya, orang-orang mengeluh tentang kondisi ekonomi. Aku mau nanya nih, gimana sih kondisi ekonomi di Semarang saat ini dibanding dengan tahun lalu? Kalau menurut pendapat aku sih, kondisi ekonomi pada saat ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aktivitas usaha dan pendapatan masyarakatnya pun tetap meningkat sih. Tapi banyak juga tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Semarang saat ini seperti naik turun harga gitu. Menurut pendapat aku. Oh baik, jadi nggak jauh berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi kan menyinggung tentang tantangan yang dirasakan. Maksud dari tantangannya itu apa? Kalau tantangannya tuh mungkin ada kayak harga barang naik turun, cuaca yang tidak stabil, atau ada persaingan barang yang main ketat juga. Contohnya ada di platform Tokopedia, Shopee dan TikTok.
Iya sih, banyak juga orang-orang sekarang tuh lebih banyak memilih belanja online ketimbang offline. Iya benar juga, pasti kebanyakan orang juga memilihnya belanja online karena ya agak ribet juga. Nah itu praktisnya itu kayak gitu. Nah, benar-benar apalagi Gen Z seperti kita ini ya. Iya benar. Betul, tapi kondisi pasar dan mal-mal Semarang tuh masih dikunjungi orang apa enggak ya? Iya masih banyak juga sih, namun kondisi pasar-pasar di Semarang tuh sedikit mengalami penurunan aktivitas ekonominya karena kan nggak semua orang juga nyaman belanja online, seperti kalau mau beli buah atau sayur-sayuran gitu kan belinya harus ke pasar langsung atau enggak ke supermarket gitu, dan nggak semua orang tuh juga paham menggunakan belanja online. Tapi harusnya mall-mall tuh masih ramai pendatang nggak sih? Iya sih, mall kan juga bukan buat tempat belanja doang, bisa buat ngilangin stres, kayak contohnya buat mainan anak-anak di time zone, playground, atau mungkin bisa nonton bioskop juga bisa. Iya sih bener, bisa ngilangin stres. bener. Misal kalau perkembangan UMKM Semarang saat ini gimana sih? Kalau menurut aku, tahun 2025 ini membawa kabar cukup baik bagi para UMKM di Semarang. Jumlahnya pelaku usaha bertambah, akses modal dan pelatihan itu makin mudah, serta penjualan menanjak berkat event promosi dan platform digital. Dan juga stabilnya inflasi ikut menjaga biaya produksi. Kalau promosi dan platform digital itu memangnya seperti apa? Kalau menurut aku promosi dan platform digital UMKM, Expo, dan pemeran Inkraf itu sangat membantu UMKM di Semarang dan memikat daya beli orang-orang baru gitu. Oh, baik paham. Jadi itu saja yang mau kita tanyakan kepada kalian berdua. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan obrolan kita pada part 2 ini. Semoga menambah wawasan bagi yang nonton dan menambah kita lebih peka terhadap kondisi ekonomis kita. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Hai, kembali lagi di podcast Ngobrol Santai. Dan gue bilang, aku Nawa dan ada dua teman kita. halo gue Habis. Halo, aku Niswa. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas soal kondisi ekonomi Indonesia sekarang nih, tepatnya pada tahun 2025. Banyak yang bilang ekonomi bagus, tapi harga-harga kok makin mahal ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, pemerintah bilang ekonomi Indonesia tuh naik sekitar 5% tahun ini. Nah, itu artinya aktivitas ekonomi seperti penjualan, produksi barang, dan jasa tuh makin ramai. Tapi di lapangan nih banyak orang yang masih ngerasa kok duit cepet habis ya. Padahal ternyata ini mungkin kayak kebutuhan pokok kita itu pada naik, kayak misal cabai, minyak dan beras kan ya pada naik kan sekarang. Nah itu dia namanya inflasi. Tahun ini tuh inflasi kita sekitar 3% lah ya, gak terlalu tinggi sih, tapi yang cukup berasa tuh inflasi makanan. Iya, karena kita kan tiap hari makan, bukan beli mobil. Jadi kalau harga makanan naik tuh kita langsung kerasa berat gitu. Ya kan? Iya. Tapi di sisi lain ini juga sih ada kabar baik juga, karena usaha kecil sekarang udah mulai bangkit ya, karena mereka sempat sepi gara-gara pandemi, jadi sekarang kayak gampang gitu. Betul, terus sekarang kan makin banyak yang jual lewat aplikasi. Kan di zaman sekarang kan banyak orang-orang tuh yang kalau beli barang lewat kayak aplikasi TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan masih kayak lagi. Cuma agak semua pelaku usaha mempunyai modal kan. Pinjam uang ke bank pun juga kadang susah, apalagi belum punya jaminan. Makanya program kayak kredit usaha rakyat itu penting banget supaya UMKM bisa dapat bantuan modal yang lebih lumayan ringan lah, nggak berat-berat banget. Iya, sekarang kita bahas soal pemerintah ya. Sekarang kan mereka lagi gencar buat bangun jalan, terus bantu sosial dan lainnya. Nah, aku mau tanya nih Kak, ini uangnya dari pajak dan juga utang negara kan ya? Iya, utangnya sih mana-mana aja ya. Tapi tuh kita tuh harus kayak hati-hati gitu gak sih? Soalnya kan kalau utang kita
besar. Terus juga kalau kita mau bayar kan agak susah kan. Nah kayak gitu. Oke, tapi ada satu lagi nih yang bikin kondisi ekonomi kita agak goyah. Apa tuh? Nilai pertukaran rupiah. Betul banget. Ngomong-ngomong soal nilai penukaran rupiah tuh sekarang sempat tembus 16.000 per dolar. Nah, itu bikin barang impor yang masuk ke negara kita tuh jadi lebih mahal. Gitu. Betul banget nih. Tapi untungnya Bank Indonesia tuh masih jaga stabilitas. Kayak udah antisipasi biar nggak makin parah. Oke, gitu ya Kak ya. Jadi kesimpulannya nih guys, ekonomi di Indonesia ini masih lumayan stabil lah ya, karena kan masyarakat juga kayak masih ngerasa berat gitu karena harga naik, tapi penghasilan mereka juga belum tentu naik juga kan. Ya, jadi penting nih buat kita semua lebih bijak lagi dalam mengelola uang, support produk lokal dan juga Iya, terus betul update sih. info ekonomi. Iya betul banget. Oke, udah ya Kak Ya. ngobrolnya. Terima kasih. Iya. Oke guys, sekian dulu ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.